Assalamualaikum sahabat benteng. Terima kasih Anda sudah menonton video ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga menjadi pribadi yang lebih dewasa. Sebelum itu, beri kami like dan subscribe. Semoga channel ini agar lebih berkembang. Dan jangan lupa beri komentar video ini jika Anda merasa ada kekurangan atau kesilafan dari kami. Dan tonton video ini sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman. Baiklah sahabat, di video sebelumnya kami telah membahas tentang Sumbang Karajo. Untuk kelanjutan dari uraian Sumbang Dua Balai ini, kami akan membahas tentang Sumbang Tanyo. Apa itu Sumbang Tanyo? Sumbang Tanyo yaitu kesalahan atau pantangan jika kita bertanya kepada seseorang. Di dalam Sumbang Dua Balai terdapat uraian tentang Sumbang Tanyo, karena orang Minangkabau sangatlah menjaga tata krama dan sopan santun. Semua itu terangkum dalam Katonan Ampe. Nah, apa pula Katonan Ampe itu? Di sini saya akan meringkas saja apa itu Katonan Ampe. Katonan Ampe ialah tata krama kita berbicara kepada orang tua, guru, adik atau saudara-saudara kita. Uraian dari Katonan Ampe ialah 1. Orang tua atau guru dan nenek mama, disebut juga kato mendaki. Yang kedua, berbicara kepada orang tua, guru, nenek mama, disebut juga kato mendaki. Karena itu kita harus hati-hati berbicara. Jangan asal-asalan, jangan lancang. Yang kedua, berbicara kepada teman, saudara, kerabat, sahabat, sepergaulan, itu disebut juga kato mendata. Yang ketiga, berbicara kepada adik kita, anak-anak atau keponakan, cucu, murid, ini disebut kato menurut. Kita berbicara dengan penuh kasih sayang, penuh nasihat. Kita tidak boleh menyuruh dengan lantang yang membuat mereka sakit hati kepada kita. Yang keempat selanjutnya, kato malerang. Kato malerang ini ialah kata kias atau perumpamaan. Kata ini dipakai ketika berdebat, memberi nasihat, dan mengajar anak kemanakan. Maka kato malerang inilah yang dipakai. Baiklah sahabat saudaraku, saya tidak akan membahas lebih jauh tentang Katonan Ampe ini. Saya hanya memberikan landasan terlebih dahulu untuk uraian Sumbang Tanyo ini. Selanjutnya, langsung saja kita lanjutkan Sumbang Tanyo. Adapun larangan dan pantangan Sumbang Tanyo ialah jan batanyo sarupa urang mauji. Artinya, jangan bertanya seperti orang menguji. Maksudnya ialah jika kita bertanya kepada seseorang, maka hendaklah jangan seperti menguji orang tersebut, karena pastilah itu tidak baik. Seakan-akan kita meremehkan lawan bicara kita, seolah-olah kita yang paling hebat. Itu akan membuat mereka tersinggung dan mengakibatkan lawan bicara kita tidak lagi menghargai pertanyaan kita dan diri kita. Orang itu akan menganggap kita terlalu sombong dan juga akan antipati kepada kita, dan akan mengakibatkan komunikasi yang tidak sehat dan tidak mendatangkan kebaikan untuk kita. Selanjutnya, uraian Sumbang Tanyo ini ialah bertanyalah dengan lemah lembut. Nah, inilah sikap yang baik jika kita ingin bertanya kepada seseorang. Jika kita bertanya membentak-bentak seperti preman, maka jangankan jawaban yang kita dapat, orang akan memarahi kita balik dan mengakibatkan kerugian kepada kita, sehingga mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah, selanjutnya uraian Sumbang Tanyo ini adalah simak dahulu apo pakaronyo baru batanyo.
Artinya ialah simak terlebih dahulu baik-baik dan bertanyalah jelas-jelas. Sahabat, ini mungkin pernah kita alami. Ketika bertanya, akan tetapi kita kurang memahami suatu masalah. Akhirnya kita akan dianggap asbun atau asal bunyi oleh orang lain. Di sini kita melihatkan kebodohan kita. Ini sangat berbahaya jika di tempat kerja. Pemimpin akan menilai attitude kita sangatlah jelek karena untuk memahami masalah saja kita tidak bisa, apalagi untuk menyelesaikan masalah. Begitu juga di berbagai lingkungan. Bisa-bisa kita akan dianak bawangkan oleh orang dan diremehkan dikarenakan kebodohan kita sendiri. Jadi sahabatku, ada pepatah Minang yang berbunyi, menguok sabalun mengecek. Maksudnya ialah pikirkan dahulu pokok masalahnya atau materinya, dan jika ingin bertanya, pikirkan pula bagaimana pertanyaan itu agar mudah untuk memahami sehingga maksud dan tujuan pertanyaan kita tersampaikan dengan baik, sehingga jawaban atas pertanyaan kita terjawab dengan baik pula. Itulah kearifan adat Minangkabau. Sampai untuk berkomunikasi pun ditata dengan baik, sehingga kita menjadi sosok yang disegani di mana saja kita berada. Baiklah sahabat, itulah uraian dari Sumbang Tanyo. Yang diperbolehkan dan diatur dalam adat Minangkabau. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita semua dan berguna untuk diri kita dan anak cucu kita nantinya. Jika saudara sekalian ingin memberikan masukan kepada kami, silahkan beri masukannya di kolom komentar. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman dan kepada anak saudara sekalian agar video ini menjadi lebih bermanfaat. Terima kasih untuk mengklik video ini. Semoga kita dalam lindungan Allah Ta'ala.